selamat siang dan salam kebahagiaan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dani Sukma, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat serta pertolongannya kita semua masih diberi umur hingga saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berpidato dengan tema pendidikan. Hadirin yang berbahagia, kita tentu tahu apa itu pendidikan. Pendidikan seringkali disepelekan. Selain menjadi sarana untuk menambah wawasan, pendidikan juga dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga meningkatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi terjadinya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita? Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun tahukah teman-teman bahwa bangsa kita ini masih terjajah dalam segi pendidikan? Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat TV canggih, membuat roket, membuat pesawat, dan barang elektronika lain. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya, sebodoh-bodohnya manusia, jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun dia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar dan mereka sangat berdisiplin. Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri rajin membaca. Apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidup. Di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi orang yang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun dalam masyarakat. Jadi pendidikan jangan hanya menjadi peserta didik pintar, namun juga bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat kepada guru, dan mengasihi kedua orang tua. Pendidikan di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan karakter. Teman-teman semua tahu bahwa para koruptor, pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang yang pintar. Mereka bisa korupsi karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan itu mereka peroleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu, kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan, kita membutuhkan manusia yang pintar dan memiliki karakter yang baik untuk masa depan. Saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di sekolah terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab, jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang pintar akan berpikir dua kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar diutamakan di Indonesia, mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar diutamakan di Indonesia, mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani di kawasan dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri. Mulailah dari diri teman-teman sendiri, berdisiplinlah untuk menyambut bangsa kita maju. Jadi, buat kita semua, pendidikan sangatlah penting bagi masa depan.
Maka dari itu, buat kita yang bisa melanjutkan pendidikan, seharusnya kita lebih bersyukur dan lebih giat belajar. Karena banyak dari kita yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena memiliki berbagai alasan. Manfaatkanlah pendidikan sebaik-baiknya. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita semua dan terkhusus buat saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Salam mahasiswa.